Natal adalah suatu momentum kita untuk memperbaharui iman kita. Apakah sudah seperti Maria yang percaya seutuhnya dan berserah sepenuhnya? Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Valdo Uruntu. Pada video saya kali ini saya ingin berbagi bagian firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Perlu diketahui bahwa bacaan ini merupakan bacaan yang direnungi oleh seluruh gereja Masih Injili Minahasa dimulai tanggal 22 Desember sampai tanggal 28 Desember di dalam penghayatan Minggu Sengsara yang keempat, di bawah tema tak ada yang mustahil bagi Allah. Sebelum kita belajar bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari sama-sama kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan lewat kuasa Roh Kudus, dalam kelemahan dan keberdosaan kami tidak layak, bahkan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengerti bagian firman-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah hikmat yang benar diberikan bagi kami lewat Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan firman yang hendak ditujukan bagi setiap kami orang percaya yang rindu belajar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Yesus, kami telah siap sedia mendengarkan dan belajar bersama-sama. Amin. Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang hendak akan kita renungkan secara bersama-sama di dalam video saya kali ini. Saudara-saudara sekalian, Injil Lukas ditulis pada akhir abad pertama, kira-kira oleh para ahli Perjanjian Baru, ditulis antara rentan tahun 70 sampai tahun 90 Masehi. Dan di saat itu bangsa Israel masih ada dalam penguasaan Kekaisaran Roma, dan yang menjadi kaisar Roma di saat itu adalah Kaisar Domitianus. Nah, di saat pemerintahan Kaisar Domitianus ini, dia memberikan gelar kepada dirinya sendiri, yaitu gelar Dominus et Deus, yang berarti Tuhan dan Allah. Nah, ketika dia memberikan gelar kepada dirinya Dominus et Deus, Tuhan dan Allah, ini dibarengi dengan suatu hukum, suatu perintah, suatu titah raja, bahwa semua orang yang hidup di bawah kekaisaran bangsa Roma harus taat, harus mengikuti, dan harus menyembah kaisar sebagai Tuhan dan raja. Sehingga orang-orang Kristen pada saat itu hidup dalam suatu dilema
antara mereka harus menyembah Allah atau mereka harus menyembah kaisar. Nah, dan kemudian Lukas menulis Injil ini. Untuk apa? Untuk memberikan berita baik, membawa kabar baik, membawa penghiburan bagi orang-orang Kristen yang saat itu yang ada dalam penindasan, dalam tertindas, dalam tertekan di saat itu. Tetapi juga Lukas menulis Injil ini bagi orang-orang Kristen yang non-Yahudi, yang sudah mulai atau sudah menjadi Kristen dan membutuhkan pengajaran langsung lewat apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat. Karena pada saat itu berita Injil tentang Kristus hanya diteruskan lewat tradisi lisan, dari mulut ke mulut, dan didengar, dan itu yang diberitakan di mana-mana. Sehingga Lukas menulis Injil ini. Baru kita masuk kepada perikop yang hendak kita belajar bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Perikop ini mengisahkan suatu pengumuman ilahi, Bapak Ibu. Perikop ini sebagai suatu proklamasi Allah tentang penggenapan janjinya bagi umat manusia tentang kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan membawa manusia keluar dalam dosa. Nah, ini akan menjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat penting, menjadi titik balik dalam sejarah. Manusia yang dulunya hidup dalam dosa akhirnya memiliki kesempatan untuk hidup di luar dosa, untuk hidup di dalam Kristus, sehingga ada kesempatan manusia untuk kembali hidup bersama-sama dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dengan mediator, yaitu Yesus Kristus sebagai perantaranya. Nah, itu adalah latar belakang dari penulisan kitab Injil Lukas ini. Kemudian saatnya kita masuk kepada pembahasan dari ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 26 sampai ayat 38. Nah, saya membaginya menjadi 4 topik yang akan kita belajar bersama-sama. Makna teologi yang terkandung di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu intervensi Allah di dalam sejarah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, cerita dalam kitab Kejadian yang sudah kita dengar sejak kecil, bahwa Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa baik adanya. Allah menciptakan mereka untuk hidup dengan Allah di Taman Eden, untuk taat dan setia kepada Allah. Tetapi pada akhirnya kasih Allah, niat baik Allah itu mendapat perlawanan dari Adam dan Hawa, sehingga mereka melawan Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika itu hidup manusia terpisah dengan Allah. Adam dan Hawa diusir di Taman Eden dan mereka tidak hidup lagi dengan Allah. Singkat cerita, ribuan tahun berlalu, tetapi Allah memberikan suatu pengharapan bagi manusia bahwa keterpisahan antara manusia dengan Allah yang disimbolkan dengan Adam dan Hawa, diusir Allah keluar dari Taman Eden, akan ada manusia baru, Mesias, penyelamat manusia yang akan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa dan terus dilakukan oleh setiap manusia yang lahir dari genetiknya Adam dan Hawa. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu? Bahwa ketika pun manusia berdosa, ketika manusia terpisah, ketika manusia membangkang Allah, Allah tetap melihat, dan bahkan di dalam pembangkangan itu Allah harus mengintervensi kehidupan manusia, harus menarik manusia, harus memberikan gambar, dan harus membantu manusia keluar dari dosa itu, keluar dari perbudakan dosa itu, lewat kehadiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Allah secara aktif berinteraksi dengan manusia kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, lewat nabi-nabi. Allah mengutus malaikat-malaikatnya, Allah mengutus utusan-utusan Allah
berbicara dengan nabi-nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah, menyampaikan tentang kabar sukacita. Oh, segala penderitaan yang dihadapi, segala penghukuman dosa, nantinya akan datang seseorang yang akan menanggung semua penderitaan itu. Bukti kehadiran Gabriel, malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, memberikan penegasan bagi kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga apa? Natal ini merupakan momentum bagi kita orang percaya untuk selalu mengingat bahwa Allah terus bekerja secara langsung di dalam sejarah kehidupan manusia untuk kita manusia. Karena tanpa intervensi Allah, kita tidak akan pernah menemukan Allah. Kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan, dan kita tidak akan pernah mungkin menemukan jalan kebenaran jika tidak Allah yang memberitahukan, menuntun, mengarahkan kita menuju pada jalan kebenaran tersebut. Itulah poin yang pertama, intervensi Allah. Dan poin yang kedua dalam bacaan ini yaitu Allah hadir di dalam kesederhanaan. Nazaret, tempat yang kita tahu bersama, bukan tempat yang besar. Sebuah kota yang kecil, kota yang tidak dipandang, kota yang tidak terkenal. Tetapi Nazaret akan menjadi awal berita, kabar baik, Injil diperdengarkan bahwa seorang anak akan lahir, yaitu anak yang akan membawa kebenaran, anak yang akan menebus seluruh dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Berita Injil diperdengarkan oleh malaikat Gabriel di Nazaret. Kepada siapa? Kepada Maria. Siapa Maria? Maria hanyalah seorang perawan muda, seorang yang biasa. Latar belakangnya adalah keluarga yang sederhana. Maria tidak lahir di kota yang besar, di pusat pemerintahan di Yerusalem. Maria bukan seorang perempuan yang kaya, yang memiliki kedudukan di dalam suku-suku Israel. Maria tidak datang dalam latar belakang seorang yang berpendidikan sangat tinggi, tidak. Tapi Maria di situ diartikan sebagai perempuan yang sederhana, low profile. Sehingga pesan yang hendak mau kita belajar dari arti kehadiran Allah dalam kesederhanaan, bahwa Allah tidak hanya bekerja di tempat-tempat yang besar, tetapi justru Allah sering hadir di tempat-tempat yang biasa, di tempat-tempat yang terhina, di tempat-tempat yang tidak diperhitungkan. Justru Allah sering hadir di sana, dan sering berita kenabian, sering kebenaran hadir, keluar dan lahir dari tempat-tempat tersebut. Kesederhanaan Natal mengingatkan kita bahwa Allah mendekat kepada manusia tanpa syarat. Allah mendekat kepada manusia bukan karena status kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena jabatan kita, tetapi Allah mendekatkan diri kepada manusia. Itu karena keinginan Allah, bukan karena status kita. Dan ada pola yang selalu kita lihat dalam Alkitab, bahwa justru pola yang terbentuk antara hubungan Allah dengan manusia adalah Allah selalu hadir di tengah-tengah kesederhanaan yang sudah saya katakan tadi. Sehingga apa yang menjadi pengajaran, apa yang menjadi aplikasi bagi kita orang percaya di dalam menyambut Natal ini, ada yang berkecukupan, ada yang berkelebihan, ada pula yang bahkan tidak memiliki apa-apa. Sehingga yang memiliki berkelebihan bersyukurlah, yang berkecukupan bersyukurlah, dan yang tidak memiliki apa-apa bersyukurlah. Dan bagi kalian yang memiliki berkecukupan, bagi kalian yang memiliki berkelebihan, jangan sombong, jangan menjadi orang yang congkak, dan jangan membanggakan diri kalian dan mencuri kemuliaan Allah di dalam kemegahan itu. Tetapi permuliakanlah Allah di dalam
kelebihan itu. Bantulah, lihatlah orang-orang di sekitar. Jadilah alat-alat Allah untuk mendatangkan sukacita. Jangan hanya mau menang sendiri. Tetapi untuk saudara-saudara sekalian yang pada saat Natal kali ini belum memiliki keberuntungan hidup dalam kesusahan, ingat, ketika berita Natal disampaikan, Dia hadir dalam kesederhanaan, dalam kesusahan. Allah tidak berarti sedang menjauhi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tetapi justru Allah ingin melihat, Allah ingin menguji, bahkan Allah sedang mengajar bagaimana kita merayakan Natal, menghayati Natal di dalam kesederhanaan itu. Sehingga yang kita petik dalam pembacaan ini, Allah hadir dalam kesederhanaan, Allah hadir dalam kesusahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Allah hadir dalam penderitaan Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu di Natal kali ini ada yang merayakannya di dalam syukur ulang tahun, syukur pernikahan, syukur naik rumah baru, syukur dapat jabatan, syukur kenaikan gaji, syukur panen yang banyak. Ya ada. Tapi ada pula yang merayakan Natal di dalam rasa duka cita atas kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan oma opa, kehilangan pekerjaan, terjadi perceraian, dan sebagainya. Banyak sekali masalah yang terjadi, sehingga mereka harus merayakan Natal di dalam pergumulan mereka itu. Saya mau katakan bahwa Allah tetap hadir di dalam kesederhanaan itu. Allah tetap hadir di dalam pergumulan itu. Dan biarlah makna Natal terus dan akan tetap dimaknai dalam hal yang benar. Kita terus bersyukur di dalam pengharapan itu, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Poin yang ketiga dalam pembacaan kita ini adalah Maria dipilih karena hatinya, bukan karena status dari Maria. Saya sudah katakan tadi bahwa Maria ini hadir, lahir dari keluarga yang sederhana, bukan dari perempuan yang berpendidikan tertinggi di saat itu di bangsa Israel, bukan lahir dari keluarga-keluarga aristokrat, keluarga-keluarga bangsawan, tapi tidak, dia lahir dari keluarga yang biasa. Pesan apa yang mau dikatakan di sini bahwa Maria dipilih karena hatinya, bukan karena statusnya? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Allah memilih bukan berdasarkan status atau kekayaan yang sudah saya katakan tadi, tetapi Allah memilih atas dasar hati kita. Hati yang apa? Hati yang berserah seperti Maria, dan hati yang taat kepada Allah seperti Maria. Ingat, keberanian Maria menerima rancangan besar Allah menjadi teladan iman bagi kita. Dia tidak menolak, tetapi sesungguhnya dia pun tidak tahu kalau kita baca pembacaan ini. Maria bingung, tetapi iman dia berkata bahwa taat saja, percaya saja bahwa Allah akan menyertai engkau. Nah, iman inilah, hati inilah, hati yang benar, melahirkan iman yang benar. Dan atas dasar inilah Allah memilih Maria. Tuhan bisa memakai siapa saja yang bersedia menjadi alat. Pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita siap dipakai Allah untuk menjadi alatnya? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua orang percaya yang telah dibaptis dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Sehingga aplikasi Natal kita di saat ini adalah Natal mengingatkan kita untuk membuka hati kita terhadap setiap panggilan Allah dalam keadaan apapun kita. Siap tidak siapnya kita, di dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ditindas, dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita harus menerimanya. Kita harus taat, kita harus percaya sebagaimana Maria percaya, walaupun dia belum tahu ini akan jadi seperti apa. Begitu pula dengan kita. Apalagi saudara-saudara sekalian yang masih hidup dalam sukacita, dalam kelimpahan, di dalam kekuasaan yang Allah beri untuk mengayomi banyak sekali orang. Terus
kita tidak mau melakukan perintah Allah, panggilan Allah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita di dalam kita menghayati makna Natal ini. Kenapa Allah memilih Maria? Ingat, karena hati dan imannya, bukan karena statusnya. Berbanggalah karena saudara-saudara memiliki hati yang benar, iman yang benar. Bukan Anda berbangga karena status dan jabatan Anda, tetapi iman dan hati saudara tidak benar. Ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Poin yang keempat, panggilan Natal adalah percaya dan berserah. Pesan malaikat Gabriel adalah awal dari pengenapan janji Allah tentang keselamatan melalui Sang Mesias, Yesus Kristus. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika malaikat Gabriel datang menghampiri Maria dan menyampaikan pesan tentang kabar baik tentang kehadiran Mesias yang akan lahir dari Maria, Maria bingung. Maria tidak paham apa semuanya ini, sehingga dia berkata dalam hatinya, apa artinya salam ini? Ini menunjukkan bahwa Maria sendiri pun bingung. Maria sendiri pun tidak paham tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Allah. Tetapi Maria mengatakannya pada akhir bacaan ini bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan itu. Itulah pengakuan, itulah credo yang Maria tunjukkan bagi kita orang-orang percaya. Di sini ketika ungkapan ini keluar, ada rasa percaya di situ dan ada sifat berserah di situ. Sehingga yang menjadi pesan Natal kita di dalam poin keempat bacaan ini adalah Natal adalah suatu momentum kita untuk memperbaharui iman kita. Apakah sudah seperti Maria yang percaya seutuhnya dan berserah sepenuhnya? Ini menjadi pelajaran, tapi ini juga menjadi model cara kita beriman kepada Allah. Meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus terus berserah. Kita harus terus setia kepada kepenuhan rencana Allah. Karena rencana mula yang jadi, bukan rencana kita yang terjadi. Sehingga yang menjadi penutup dalam berita firman kali ini adalah Natal bukan hanya perayaan, tetapi pengingat bahwa Allah mengasihi kita, hadir di tengah-tengah kita, dan ingin kita menjadi bagian dari rencananya. Mari sambut Natal dengan hati yang sederhana, seperti Bunda Maria, yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan menepati janji-janjinya kepada kita orang percaya, dan Allah tetap akan setia bersama dengan kita di dalam kesederhanaan, di dalam keterpurukan kita, di dalam keadaan apapun kita. Yang kita butuhkan adalah iman dan berserah penuh kepada Allah. Shalom, selamat menyambut Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai Natal dan terang Natal melingkupi kehidupan kita semua, dan biarlah terang Kristus terpancar kepada kita semua. Raja damai telah lahir, Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom.